Mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang sudah menyaksikan. Karena itu saya akan berjuang sampai saya mati, titik darah penghabisan. Ya, saya akan meneriakkan kebenaran di dalam Islam, kebenaran di dalam la ilaha illallah. Saya akan perjuangkan, saudara. Ya, saya akan perjuangkan. Dan ini kebahagiaan saya, kebahagiaan Pak Edi. Mana ceritanya, Pak Edi? Ya, pertama saya malu lah. Ko Agus itu kan, Ko Agus itu yang saya tahu tuh dari awal kan selalu ngomongnya katanya ingin menunjukkan kecintaannya sama Islam. Saya pikir ini mungkin hanya romantisme sesaat gitu ya, perasaan sesaat. Tapi ternyata Ko Agus konsisten gitu. Sementara buat saya yang lahir udah Islam, kok kayaknya seperti disentil gitu ya. Kok ini pendatang baru aja dia begitu bersemangat. Tapi kalau saya yang lahir udah muslim, yang udah dikasih karunia tinggal jalanin aja, kok malah kendor seperti kebanyakan dari kita gitu kan. Akhirnya gimana ya? Ya akhirnya saya diberi kesempatan, kehormatan sama Ko Agus untuk bergabung. Ya itu sesuatu yang sangat menggembirakan buat saya. Dan saya langsung milih posisinya bendahara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini saudara, paketnya 35 nih ya, 30. Nah itu Pak Edi, bendahara. Alhamdulillah ya saudara. Walaupun lolos masih bisa nih. Gimana Ko Agus? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nyampe juga atas bantuan Pak Edi nih. Sama-sama kita berbantu. Amin. Assalamualaikum. Ya. Makasih udah ngajakin kegiatan begini Ko Agus. Amin, amin. Amin. 35. Baik saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kembali dengan saya Agustan dan Islam Care Reborn. Ular tidak akan pernah menjadi merpati. Wah, ternyata jenggot saya udah banyak yang putih Pak Edi. Udah mulai tua ini ya. Alhamdulillah saudara, saya sore hari ini dengan Pak Bendahara ya, Pak Ustadz Edi. Beliau ini ada kerjaan tapi masih mau nih, kita ambil beras ini ya. Nah ini berasnya. Di belakang juga ada ya. Di belakang juga ada, alhamdulillah. 35 pack ya, nanti kita akan bagikan. Nah ini ada beberapa subscribe yang nitip ya untuk membagikan zakat gitu ya. Ya alhamdulillah. Ini sebetulnya ya cita-cita saya, maksudnya kita ini kan di frame begitu habis-habisan ya. Artinya sebetulnya begini saudara, kita punya kemampuan ya nge-care ya, memperhatikan. Sebetulnya nge-care ini kan tidak perlu, oh ini tak kasih kamu mobil, kasih rumah supaya iman kamu kuat, tidak. Tapi dengan sedikit sentuhan biar rasa persaudaraan Islam itu ada gitu ya. Baik, kita lagi bersama dengan Pak Edi ini tadi olahraga. Ini Pak Edi saudara. Kalau tidak melihat ketampanannya rugi saudara. Tapi beliau ini udah punya anak istri ya, tidak boleh naksir. Nah beliau ini sahabat saya, sahabat sejati saya. Amin. Amin. Ya selain maksudnya saya juga punya sahabat-sahabat yang lain, tapi beliau ini tahu dari nol ketika saya habis syahadat seperti apa itu tahu persis beliau ini ya. Makanya beliau menjadi pengurus yayasan mau. Ya, pengurus ini kan orang bekerja semua saudara. Yang nggak bekerja kan bukan nggak bekerja ya, yang full kan kami ya. Ya, pengurus itu memantau begitu ya. Nah, ini Pak Edi juga sibuk-sibuk tapi masih ini saudara. Oh, ini di belakang sana juga ya. Masih menyempatkan diri
ngambil paketan ini. Nah, beliaunya ikut gitu. Ya, kita akan ngobrol sedikit dengan Pak Edi. Pak Edi, Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Iya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, saya merasa jauh lebih sehat dibanding 10 tahun yang lalu, Pak Agus. Gitu ya? Ya, betul. Masya Allah. Itu hikmah dari menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Salah satu apa itu syariat? Ya itu, kita kalau makan tidak boleh rakus, ya kan? Puasa. Terus ya kita jangan lupa bangun pagi, gitu kan? Iya, iya. Jangan begadang, itu semua teladan itu ada di Rasul. Sementara hidup saya dulu itu kan kebalik. Malamnya kita begadang, siangnya kita istirahat, itu kebalik. Ternyata begitu kita menjalankan secara konsisten, efeknya kita merasa lebih senang, lebih bahagia gitu. Betul. Insya Allah. Amin, amin. Iya. Ya. Ini ngomong-ngomong, Pak Edi ini diajak sama Ko Agus jadi pengurus kok mau-mau aja, gimana ceritanya Pak Edi? Ya pertama saya malu lah. Ko Agus itu kan, Ko Agus itu yang saya tahu tuh dari awal kan selalu ngomongnya katanya ingin menunjukkan kecintaannya sama Islam. Saya pikir ini mungkin hanya romantisme sesaat gitu ya, perasaan sesaat. Tapi ternyata Ko Agus konsisten gitu. Sementara buat saya yang lahir udah Islam, kok kayaknya seperti disentil gitu ya. Kok ini pendatang baru aja dia begitu bersemangat. Tapi kalau saya yang lahir udah muslim, yang udah dikasih karunia tinggal jalanin aja, kok malah kendor seperti kebanyakan dari kita gitu kan. Akhirnya gimana ya? Ya akhirnya saya diberi kesempatan, kehormatan sama Ko Agus untuk bergabung. Ya itu sesuatu yang sangat menggembirakan buat saya. Dan saya langsung milih posisinya bendahara. Kenapa? Karena saya tahu bendahara itu godaannya gede kan. Nah kalau dengan posisi saya di bendahara, di situ saya nanti bisa bersaksi bahwa saya dan Ko Agus dan semua anggota tidak menyalahgunakan uang itu bahkan sesen pun. Betul. Ya kan? Bahkan yang ada kita kalau bisa memberi misalnya ya kita berikan. Kalau bisa kasih uang, kalau nggak sanggup uang ya tenaga atau waktu. Ya seperti saat ini kita nggak punya duit tapi kita punya itikat kan. Ya udah, itu aja lah. Saya kira itu lebih mulia daripada hanya kita berjanji di mulut tapi tidak terrealisasi. Saya lihat banyak orang yang punya cita-cita besar tapi dia nggak jalan-jalan karena dia ingin langsung mulai besar. Kalau kita langsung mulai besar nggak sanggup, ya kapan kita mau mulai? Nanti keburu dicabut kita nih. Insyaallah. Ya. Amin. Ya, begitu bagus. Gitu ya. Maaf saya lagi nyetir. Ya. Karena saya bukan tukang akrobat yang bisa nyetir sambil merem gitu. Beliau ini saudara. Ya seperti yang saya bilang, pengurus inti kan ada 5 ya. Ya bukan pengangguran semua orang yang bekerja, tapi orang yang cinta iman dan Islam, saudara. Ya. Dan beliau ini, saya tadi udah nyampaikan, nggak usah lah, biar aneh aja. Dia nggak mau, dia ikut. Tapi itulah bentuk apa ya? Beliau ini ingin gitu loh. Kalau Agus bisa kok, masa aku nggak bisa sih? Walaupun waktunya ini kesita, saya tahu ya. Beliau kan seorang pengajar ini, jadi waktunya kesita untuk ya pekerjaan yang membuang waktu ini ya. Tapi ini tidak membuang waktu. Iya. Ini sesuatu Bagaimana? yang menghasilkan pahala, ya kan? Ya. Kalau misalnya Ko Agus nggak ngajakin atau nggak ngasih tahu kapan saya ada kesempatan buat seperti begini gitu. Amin, amin. Sementara kita tahu nih, ada rekan-rekan kita nih kan yang dermawannya minta ampun. Nah gitu kan. Saya punya kawan yang dermawannya Masya Allah gitu ya. Saya tidak perlu sebut namanya lah, tapi kayaknya di kalangan kita banyak yang tahu orang itu kan. Ada beberapa yang saya kenal yang luar biasa gitu. Nah kalau misalnya kita belum bisa berbuat seperti mereka, ya udah apa yang kita mampu gitu kan. Ini juga membuat hati kita senang gitu. Karena ternyata apa yang Ko Agus bilang saat itu benar ya, bahwa ternyata kadang-kadang kebahagiaan kita itu bukan karena menerima, tapi karena kita memberi, ya kan? Amin. Nah ini walaupun yang kita berikan itu sebetulnya amanah dari yang lain juga, tapi kita Betul. merasa senang karena tangan kita lah yang mengangkatnya. Jadi setidaknya nanti di akhirat kita bisa bersaksi nih tangan kita ini pernah dipakai untuk angkat beras.
buat disalurkan sama yang membutuhkan. Yang ngirimnya adalah subscriber, alhamdulillah. Jadi semuanya kena berkahnya ini. Makanya hati jadi long gitu. Amin. Tadi lupa beli ngisi tiket. Nggak apa-apa, kita bisa ngisi duluan. Exit, Oh. no problem. Oke. Ya. Saya juga terima kasih kepada pengurus-pengurus yang lain ya. Artinya begini, ketika beliau mau ambil bagian di pengurus ini, saya udah, orang Cina bilang itu ban kamsia ya. Beribu-ribu terima kasih karena sebagai fungsi controlling itu ada ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Asep, Pak Koheri, Ustadz Heri, Pak Ridwan, Pak Edi ya. Nah, dan kami belum besar yayasan, tapi kita ya insya Allah mudah-mudahan ya, divisi belum ada ya. Nanti kalau memang sudah besar ya kita akan mengarah ke sana. Tapi alhamdulillah saudara, setidaknya saya dan Pak Edi dan pengurus yang lain menjadi wasilah ya. Itu yang saya bangga, ya, bisa menjadi wasilah. Kenapa saya ngotot? Sekali lagi, kenapa saya ngotot? Ternyata Islam itu tidak seperti yang diframingkan ya, tidak seperti yang digembar-gemborkan ya, begini begitu yang negatif semua. Lah oleh karena itu saya akan berjuang sampai saya mati, titik darah penghabisan ya. Saya akan meneriakkan kebenaran di dalam Islam, kebenaran di dalam la ilaha illallah. Saya akan perjuangkan saudara. Ya, saya akan perjuangkan. Dan ini kebahagiaan saya, kebahagiaan Pak Edi, kebahagiaan pengurus yang lain. Ya minimal kita menjadi wasilah dunia dan akhirat itu loh. Ya. Bisa membagikan, ini loh indahnya Islam. Ini loh cinta kasihnya Islam. Ya, tidak seperti yang distempelkan ya di dalam Islam. Ya. Saya kira itu saudara. Ini luar biasa banget. Ada yang mau ditambahkan atau diceritakan mungkin Pak Edi? Ya, kalau buat saya sih mungkin mengimbau ya kepada sesama Muslim dimanapun Anda berada ya, bahwa sebetulnya kalau kita sama-sama Islam, kita ini bersaudara ya. Jadi ini saya belajar banyak dari Ko Agus. Tetangganya ada yang susah, kok Ko Agus ikut susah. Ya begitulah Muslim yang sebenarnya kan. Kalau ada tetangga yang susah, jangan sampai kita nggak peduli, karena Ustadz saya dulu pernah bilang bahwa nanti di akhirat kita dipertanggungjawabkan. Sementara kalau kita bicara sama orang tentang harta itu nggak akan ada cukup-cukupnya. Nah, saya berpesan buat kalau misalnya kita merasa belum keluar sesuatu, nggak apa-apa, mulailah dengan yang disanggupi dulu, nggak usah langsung besar kan. Dan kemudian kalau misalnya kalian menyimpan hartanya, ingatlah bahwa harta tidak akan dibawa mati. Jadi kalau misalnya bisa, hartanya itu coba dibagikan sama yang membutuhkan, walaupun cuma sedikit. Tapi setidaknya ada anggaran rutin gitu ya, supaya jangan disebut orang bakhil. Oke? Karena orang bakhil itu nanti hartanya dikalungkan di lehernya katanya di akhirat. Nauzubillah min zalik. Oke? Terima kasih, itu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Saya juga banyak utang budi sama beliau ini ya. Bos saya itu utang bubur kacang hijau kan, ada utang itu dibayar sama Pak Agus cash itu pakai bubur kacang hijau. Jadi bayarannya beliau ini mintanya cuma bubur kacang hijau saudara. Jadi nggak sebanding ya. Gantiin saya kemarin antar bos, gantiin saya itu berapa kali ya. Padahal dia ada kerjaan, dia bilang jangan, udahlah antum nggak bisa tidur ya, habis insomnia, saya aja katanya. Ini waduh. Dan gantinya cuma semangkok bubur kacang hijau saudara. Tupperware bubur kacang hijau. Ya inilah persahabatan saudara ya. Memang nggak gampang, tapi saya berterima kasih ya. Karena ya ini saya mengingat dulu nggak bisa tidur itu ya. Jam 1, jam 2 saya WA itu dibalas sama beliau ya. Dibalas.
inilah ustadz asli, ngalang-ngalai ustadz yang sesungguhnya. Saya ngubungi ustadz itu, aduh saya nggak bisa tidur. Wah, jawabnya 2 hari, saudara. Ini repot ya. Saya kira ayo yang ustadz-ustadz asli janganlah begitu. Tidak juga semua. Tapi kalau antum model begini ya antum harus bertobat. Ya, orang udah mati duluan nanti perlu pertolongan. Ya, justru ini saya merasakan, makanya sama beliau ini utang saya ditambah terus, saudara. Udah ngopo. Ini udah berapa kali gantiin saya ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ya Pak Edi ya. Amin. Pak Ustadz, wasilah untuk kita mencapai surganya Allah. Saya kira seperti itu. Amin. Insya Ya, Allah. alhamdulillah. Mudah-mudahan yang membantu program untuk bansos dimudahkan rezekinya. Amin. Mudah-mudahan didoakan oleh yang menerimanya. Amin. Semoga sehat terus, penyakitnya diangkat, Amin. dan karirnya semakin baik, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ya. Insya Allah ya saudara. Sekali lagi saya ucapkan untuk yang ini yang menghubungi yang tidak disebutkan juga sama-sama juga terima kasih ya. Pak Abdullah sama Pak dokter yang di Bekasi ya. Siapa sih? Lupa saya. Yang sering kami komunikasi di apa namanya? Di Instagram ya. Nanti mudah-mudahan kami akan buat website, ini masih belum sempat ini ya. Buat website. Nah, kalau bagi para donatur yang ingin laporan WA ke saya, nanti laporannya lengkap di situ. Nanti kita kasih ya. Nanti saya minta ke Pak Bendahara, ke Pak Edi ya. Pak Edi nanti oper ke saya. Oke. Ya. Saya kira seperti itu saudara. Terima kasih. Dan kami berdoa buat semuanya, semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita baru saja sampai ke markas ya, dan kita baru saja menurunkan ini insya Allah bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak ya. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para subscriber yang sudah menyisihkan sebagian dari rezekinya untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang membutuhkan. Semoga segala yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan jumlah yang jauh lebih besar ya. Semoga diberi kesehatan, cita-citanya tercapai, kemudian kesalahan-kesalahannya dihapuskan, dan ini menjadi jalan kita untuk menuju akhirat yang kekal dengan hal yang sangat baik, yaitu surga insyaallah. Oke, terima kasih sekali lagi, jazakallah khairan katsiran. Mudah-mudahan ini akan menjadi wasilah juga untuk yang lainnya, untuk kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Yayasan Al-Muhtadin sekali lagi menghaturkan banyak terima kasih atas partisipasi dari para donatur dan subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.